Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Hari ini kita akan dialog tentang golput. Potensi golput pada Pilkada 2020 di Suara Surabaya. Apakah golput menjadi ancaman pada Pilkada 2020 karena ada protokol kesehatan yang banyak dilanggar oleh peserta pemilu? Atau apakah masyarakat akan hadir lebih banyak pada pilkada tersebut? Ayo ikuti dialog di Suara Surabaya ini dengan Mas Iman. Stay tune ya. Sekarang kita ngobrol dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi MSI, Sosiolog Politik Universitas Negeri Surabaya Unesa. Alhamdulillah kita manfaatkan peluang bergabung dengan Pak Agus. Pak Agus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Iman. Alhamdulillah. Sehat ya Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Ini. Kalau saya mengikuti agenda pemilu atau Pilkada 2020 ini luar biasa. Kalau beberapa waktu lalu ada yang minta begini, udah selesai, udah terjawab. Nah sekarang muncul kekhawatiran bahwa Pilkada nanti yang kita harapkan ini betul-betul jadi sebuah tantangan atau dinamika yang ujung-ujungnya memunculkan kekhawatiran golput. Kalau fenomena ini dari perspektif Pak Agus, gimana Pak Agus? Iya, Mas Iman dan semua Suara Surabaya. Berbicara golput itu bukan hari ini saja terjadi atau persiapan Pilkada 2020, tetapi kalau melihat referensinya pada tahun 71 itu sudah terjadi di Indonesia. Pada waktu itu berbeda dengan saat ini. Kalau saat itu temanya adalah bagaimana teman-teman aktivis itu memprotes terkait dengan ketidakadilan yang dihadirkan oleh rezim pemerintah yang waktu itu mengerucutkan kepada Golkar dan dua partai politik. Seakan-akan sudah tidak ada kesempatan yang variatif untuk menyampaikan hak pilihnya atau hak konstitusinya, sehingga tidak ada lain kecuali mereka golput. Dilokomotifi oleh Pak Arief Budiman, bukan Pak Arief Ketua KPU RI sekarang, tetapi Arief Budiman yang selanjutnya hidup di Australia itu. Pada saat ini, perbedaannya adalah suasananya bukan karena protes terhadap pemerintah terkait dengan ketidakadilan karena pilihan, tetapi karena ada COVID-19 yang belum selesai. Dalam artian, teman-teman NU, Muhammadiyah, MUI, dan organisasi LSM kepemiluan itu sudah banyak yang menyampaikan kepada pemerintah dan Komisi 2 DPR RI bagaimana ditunda. Tetapi hal itu tidak didengarkan dan selanjutnya salah satu tokoh pada saat ini seperti Arief Budiman pada 71 itu adalah Prof. Azumardi Arza, yang beliau sudah mendeklarasikan tidak akan menggunakan hak pilihnya pada Pilkada 2020. Begitu Mas Iman. Katakanlah kalau ada pihak-pihak menyatakan terang-terangan deklarasi bahwa saya akan mengambil sikap seperti ini, itu dari perspektif kepatutan gimana ya Pak Agus? Ya, kalau sebelum ngomong kepatutan, di dalam regulasi Undang-Undang 10 2016, itu sebetulnya kalau itu berlaku pada dirinya saja, hanya sebatas deklarasi, itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia sampai kemudian memberikan ancaman untuk orang tidak datang ke TPS, atau yang sifatnya itu adalah mengarahkan kepada yang lain, maka hal itu oleh Undang-Undang 10 2016 tidak diperbolehkan dan dia diancam pidana. Tetapi sang profesor itu menurut saya relatif normatif sehingga tidak ada masalah. Terkait dengan kepatutan, maka sebetulnya perlu kita berpikir apakah hal itu mengada-ngada atau memang sebuah realitas protes sang profesor kepada negara yang saat ini tidak merespon terkait dengan apa yang menjadi usulan banyak komponen elemen bangsa ini. Jadi menurut saya, kalau berbicara kepatutan, akhirnya kemudian memang negara, Komisi 2, DPR RI, kemudian harus introspeksi terhadap apa yang dirancangnya. Kalau menurut saya, Mas Iman,
memang hal itu menurut saya akan lebih bagus ketika selalu dipikirkan, karena ada banyak negara yang tetap menjalankan, tetapi ada juga banyak negara yang memending. Nah, yang memending itu selanjutnya ada yang memending 1 tahun ataupun lainnya. Nah, sehingga berbicara kepatutan menurut saya ya patut-patut saja yang bersangkutan selanjutnya menjadi lokomotif, dan selanjutnya ketika berbicara rakyat, ya rakyat saya pikir bisa memilih ikut yang mana. Begitu Mas Iman. Betul. Kita sudah ngobrol dengan Dr. Agus Mahfud Fauzi, MSI. Beliau adalah sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Pak Agus, mohon izin, katakanlah kalau sekarang sudah dinyatakan bahwa pilkada tetap jalan dengan segala macam ekses dan dinamikanya gitu ya. Publik menyikapi seperti ini adem-adem saja. Yang membuat saya penasaran, kreativitas apa lagi yang dilakukan KPU supaya bisa hot, bisa membakar sehingga nanti pada saat coblosan itu bisa betul-betul bermartabat dan Surabaya hebat, katakanlah kalau dalam skala Surabaya, Pak Agus. Iya, sebetulnya saya melihat penyelenggara itu masih pada tataran on the track. Mereka selalu menjalankan perintah dari presiden dan atau maksudnya pemerintah dan DPR RI untuk tetap menjalankan sesuai dengan tahapan yang sudah di program itu tetap dijalankan, meskipun sebetulnya secara pribadi mungkin mereka mengatakan lebih baik ditunda deh. Nah, ketika KPU Bawaslu tetap on the track menjalankan, ini menjadi hal yang positif bagi warga khususnya Kota Surabaya. Oh, pilkada ini tetap kok. Kalau begitu ya kita tetap harus menyiapkan untuk memilih si A atau si B. Selanjutnya, sesudah respon positif dari penyelenggara itu, selanjutnya teman-teman peserta pemilu perlu menampilkan protokol kesehatan yang sangat baik, sehingga tidak menjadi ancaman kepada warga Kota Surabaya dan semuanya, sehingga nanti ketika kampanye atau bahkan hari H itu mereka nyaman-nyaman saja, tidak ada ancaman. Begitu juga terkait dengan teman-teman yang menjadi support dari ini, baik teman-teman legislatif atau berbagai lembaga NGO, meskipun pada saat ini NGO itu memprotes, tapi karena pada posisi semuanya mengikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah, maka mereka bisa mensupport terkait dengan hal ini dengan catatan, misalkan terkait dengan kampanye selalu didampingi, kemudian ketika ada proses warga yang kurang paham perlu disosialisasikan. Intinya bagaimana pada 9 April itu bisa mudah menggunakan hak pilih dan aman dari ancaman COVID. Begitu Mas Iman. Kita masih manfaatkan ngobrol dengan Pak Agus Mahfud Fauzi. Dengan situasi seperti ini, kalau menurut Pak Agus, kira-kira pilkada ke depan seperti apa? Apakah sepi kah atau gimana Pak? Iya, kalau menurut saya itu tergantung pada perkembangan pada masa kampanye ini. Kalau pada masa kampanye ini banyak klaster baru, maka hal ini akan berdampak kepada warga untuk apakah hadir di TPS atau tidak. Karena sekali lagi, KPU sudah ketat untuk menampilkan bagaimana pada masa kampanye itu adalah menggunakan protokol kesehatan. Semoga saja para peserta pemilu itu patuh, taat, sehingga tidak ada klaster baru, sehingga pada hari H itu partisipasi pemilih lebih banyak dibandingkan dengan 2015 ataupun lainnya. Tetapi sebaliknya, kalau misalkan banyak klaster baru, banyak yang terkena, bahkan calon penyelenggara itu kemudian semuanya kena, maka sangat mungkin nanti yang hadir di TPS itu kecil atau sedikit karena mereka takut. Iya, saya sebetulnya niatnya baik, tetapi niat baik untuk menghadirkan pemimpin daripada saya kena COVID atau bahkan mati karena memilih pemimpin, lebih baik tidak hadir di TPS. Maka ini adalah pilihan yang dilematis. Ketika penyelenggara peserta pemilu itu protokol kesehatan, sangat mungkin kehadiran di TPS maksimal. Begitu Mas Iman.
Pak Agus, kalau kita membaca perilaku orang kita dan juga mungkin model-model orang kita sampai dibawa ke ranah kesenian, angel teman tuturanmu, kira-kira apa yang baru dikatakan Pak Agus itu? Pak Agus, angel teman tuturan itu Pak Agus. Iya, teman-teman peserta pemilu itu tidak sadar bahwa sekarang itu dunia berubah, masyarakat berubah. Ketika teman-teman penyelenggara atau KPU itu melarang terkait dengan kampanye yang melibatkan banyak orang, rapat terbuka, konser musik, dan selanjutnya, itu sebetulnya sebagai pertanda bahwa 2020, Pilkada 2020 itu sudah berbeda. Cara berkomunikasi atau menyapa masyarakat supaya mereka mempunyai perhatian. Nah, kalau dia tetap memakai pola-pola lama, menurut saya pasti mereka sedikit banyak akan ditinggalkan. Karena apa? Itu sudah tidak up to date, pertama. Yang kedua, itu akan membawa ancaman COVID kepada masyarakat. Ya, dia menurut saya bunuh diri sendiri karena tidak tahu atau tidak update terkait dengan bagaimana perkembangan masyarakatnya. Begitu, Mas Iman. Pak Agus, dalam catatan dunia dan mungkin aktivitas politik di mancanegara, Ya. ada nggak situasi yang seperti ini? Mungkin terlepas dari pandemi atau situasi peristiwa besar dan dahsyat sehingga sebuah negara itu harus kerja keras untuk menyukseskan pilkadanya atau pemilunya, Pak Agus. Ada nggak ya patronnya itu? Sebetulnya kalau kita melihat Korea Selatan ya dan Singapura misalkan, mereka tetap bisa melaksanakannya dan dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Meskipun kalau memang Singapura memang warganya memang tidak sebanyak Indonesia ya, tapi ketika dihubungkan dengan pilkada, contohlah Surabaya dengan Singapura itu kan luas dan penduduk kan tidak begitu berbeda ya. Kalau di Singapura bisa, maka kemungkinan di Surabaya juga bisa, dengan catatan adalah protokol kesehatan. Yang angel kandhana memang itu perlu menjadi evaluasi diri. KPU perlu tegas untuk menghentikan atau melarang, kalau dalam bahasa peraturan KPU itu kan dilarang 3 hari. Kalau kemudian melanggar lagi dilarang 3 hari sehingga kemudian selama pada 71 hari mereka tidak bisa berkampanye, tidak bisa menyapa masyarakat dengan cara yang terbaik ini. Begitu Mas Iman. Baik. Mudah-mudahan saja bisa dikelola dan mungkin juga muncul kreativitas dasar dari KPU. Kalau dari kontestan sendiri gimana Pak Agus? Apakah mereka dengan belusuan, mengadakan daring, pertemuan komunitas sudah cukup efektif untuk menggapai perhatian? Saya melihatnya publik itu, masyarakat itu sebetulnya kepo dengan para calon, Mas Iman. Nah, kekepuan publik itu seharusnya direspon positif kepada calon atau oleh calon. Nah, ketika mereka sering menggunakan media sosial atau media internet daring untuk berkomunikasi dengan publik, menurut saya itu sangat positif. Tetapi ketika berbicara belusuan misalkan, kalau kita melihat Pak Jokowi belusukan pada 2013 di DKI, 2012 DKI, ketika proses itu, tentunya sekarang sudah agak berbeda. Belusukan yang dulu menampilkan banyak orang, sekarang lebih baik kalau melakukan belusuan, tetapi tidak banyak orang, sehingga masyarakat itu aman. Dan masyarakat sadar, tetapi ketika belusuan itu dikapitalisasi di berbagai media, seluruh warga Surabaya melihat terkait dengan apa yang dikerjakan sang calon dengan belusukannya, maka kemungkinan besar ini merupakan jawaban dan maksudnya sang calon akan mendapatkan tambatan hati, dan selanjutnya masyarakat juga akan dengan senang hati melihat sang calon selanjutnya pada hari H memberikan hak suaranya. Begitu Mas Iman. Oke, baiklah. Mudah-mudahan sukses. Pak Agus, matur nuwun ngobrol singkat dengan Suara Surabaya, Pak Agus. Sama-sama Mas Iman, terima kasih. Salam sehat. Selamat pagi, Pak Agus. Selamat pagi. Assalamualaikum. Dr. Agus Mahfud Fauzi Ameti, sosiolog politik Universitas Negeri Surabaya, ngobrol singkat tentang pilkada ke depan. Itulah dialog pilkada di Radio Surabaya, menarik terkait dengan golput. Ayo mempunyai sikap yang tegas pada pilkada 2020, 9 Desember nanti,
pastikan bahwa menggunakan hak pilih dengan benar. Seandainya penyelenggara dan negara legislatif itu tetap 9 Desember. Tetapi kalau ada perubahan juga harus bijak terkait dengan perubahan itu. Intinya kalau 9 Desember, ayo datang ke TPS semuanya, pilih pemimpin yang tidak melanggar protokol kesehatan. Demi kesehatan saudara semuanya aman, negara kita, daerah kita itu juga aman, pembangunan 5 tahun selanjutnya berjalan dengan baik. Ketemu lagi pada sesi selanjutnya, pada dialog selanjutnya. Assalamualaikum.